Ilmu kasyaf atau yang lebih dikenal dengan ilmu laduni, ilmu batin, tidaklah asing di telinga kita. Lebih lagi bagi siapa saja yang sangat erat hubungannya dengan tasawuf beserta tarekat-tarekatnya. Kata sebagian orang, ilmu ini sangat langka dan sakral. Tak sembarang orang bisa meraihnya, kecuali para wali yang telah sampai pada tingkatan marifat. Sehingga jangan sembrono untuk buruk sangka, apalagi mengkritik wali-wali yang tingkah lakunya secara dahir menyelisihi syariat. Wali-wali atau gus-gus itu beda tingkatan dengan kita, mereka sudah sampai tingkatan marifat yang tidak boleh ditimbang dengan timbangan syariat lagi. Benarkah demikian? Inilah topik yang kita kupas pada kajian kali ini. Hakikat ilmu laduni. Kaum Sufi telah memproklamirkan keistimewaan ilmu laduni. Ia merupakan ilmu yang paling agung dan puncak dari segala ilmu. Dengan mujahadah, pembersihan dan pensucian hati akan terpancar nur dari hatinya, sehingga tersibaklah seluruh rahasia-rahasia alam gaib, bahkan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, para rasul dan ruh-ruh yang lainnya, termasuk Nabi Khidir. Tidaklah bisa diraih ilmu ini kecuali setelah mencapai tingkatan marifat melalui latihan-latihan, amalan-amalan, ataupun zikir-zikir tertentu. Ini bukan suatu wacana atau tuduhan semata, tapi terucap dari lisan tokoh-tokoh tenar kaum Sufi, seperti Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan masih banyak lagi yang lainnya yang terdapat dalam karya-karya tulis mereka sendiri. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tanggal 1 November tahun 12 berkata, ilmu kasyaf adalah tersingkapnya tirai penutup, sehingga kebenaran dalam setiap perkara dapat terlihat jelas seperti menyaksikan langsung dengan mata kepala. Inilah ilmu-ilmu yang tidak tertulis dalam kitab-kitab dan tidak dibahas. Dia juga berkata, awal dari tarekat, dimulai dengan mukasyafah dan musyahadah, sampai dalam keadaan terjaga, sadar, bisa menyaksikan atau berhadapan langsung dengan malaikat-malaikat dan juga ruh-ruh para nabi dan mendengar langsung suara-suara mereka, bahkan mereka dapat langsung mengambil ilmu-ilmu dari mereka. Jamharatul Aulia, 155. Abu Yazid Al-Bustami berkata, kalian mengambil ilmu dari orang-orang yang mati. Sedang kami mengambil ilmu dari Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Orang seperti kami berkata, hatiku telah menceritakan kepadaku dari Robku. Al-Mizan, 1/28. Ibnu Arabi berkata, ulama syariat mengambil ilmu mereka dari generasi terdahulu sampai hari kiamat. Semakin hari ilmu mereka semakin jauh dari nasab. Para wali mengambil ilmu mereka langsung dari Allah yang dihujamkan ke dalam dada-dada mereka. Rasail Ibnu Arabi hal 4. Dedengkot Wihdatul Wujud ini juga berkata, sesungguhnya seseorang tidak akan sempurna kedudukan ilmunya sampai ilmunya berasal dari Allah Azza wa Jalla secara langsung tanpa melalui perantara, baik dari penukilan ataupun dari gurunya. Sekiranya ilmu tadi diambil melalui penukilan atau seorang guru, maka tidaklah kosong dari sistem belajar model tersebut dari penambahan-penambahan. Ini merupakan aib bagi Allah Azza wa Jalla, sampai Dia berkata, maka tidak ada ilmu melainkan dari ilmu kasyaf dan ilmu syuhud, bukan dari hasil pembahasan, pemikiran, dugaan ataupun taksiran belaka. Ilmu laduni dan dampak negatifnya terhadap umat. Kaum Sufi dengan ilmu laduninya memiliki peran sangat besar dalam merusak agama Islam yang mulia ini. Dengannya bermunculan akidah-akidah kufur seperti di atas, dan juga amalan-amalan bid'ah. Selain dari itu,
mereka secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam kasus pembodohan umat. Karena menuntut ilmu syar'i merupakan pantangan besar bagi kaum sufi. Berkata Al-Junaidi, saya anjurkan kepada kaum sufi supaya tidak membaca dan tidak menulis, karena dengan begitu ia bisa lebih memusatkan hatinya. Qutul Qulub 3/135. Abu Sulaiman Ad-Dara'ani berkata, jika seseorang menuntut ilmu hadits atau bersafar mencari nafkah atau menikah berarti ia telah condong kepada dunia. Al-Futuhat Al-Makkiyah 1/37. Berkata Ibnul Jauzi, seorang guru sufi ketika melihat muridnya memegang pena. Ia berkata, engkau telah merusak kehormatanmu. Tablis Iblis Hal 370. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, ajaran tasawuf itu dibangun atas dasar rasa malas. Tablis Iblis 309. Tak sekedar melakukan tindakan pembodohan umat, mereka pun telah jatuh dalam pengkebirian umat. Dengan membagi umat manusia menjadi 3 kasta yaitu, syariat, hakikat, dan marifat, seperti Siddhartha Buddha Gautama membagi manusia menjadi 4 kasta. Sehingga seseorang yang masih pada tingkatan syariat tidak boleh baginya menilai atau mengkritik seseorang yang telah mencapai tingkatan marifat atau hakikat. Syubhat-syubhat kaum sufi dan bantahannya. 1. Kata laduni mereka petik dari ayat Allah yang berbunyi. Dan kami telah ajarkan kepadanya, Nabi Khidir, dari sisi kami suatu ilmu. Al-Kahfi 65. Mereka memahami dari ayat ini adanya ilmu laduni sebagaimana yang Allah anugerahkan ilmu tersebut kepada Nabi Khidir. Lebih anehnya mereka meyakini pula bahwa Nabi Khidir hidup sampai sekarang dan membuka majelis-majelis taklim bagi orang-orang khusus marifat. Telah menjadi ijma kesepakatan seluruh kaum muslimin, wajibnya beriman kepada nabi-nabi Allah tanpa membedakan satu dengan yang lainnya dan mereka diutus khusus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Khidir diutus untuk kaumnya dan syariat Nabi Khidir bukanlah syariat bagi umat Muhammad. Rasulullah bersabda, Nabi yang terdahulu diutus khusus kepada kaumnya sendiri dan aku diutus kepada seluruh umat manusia, muttafaqun alaihi. Allah berfirman, artinya, dan kami tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. As-Saba 28. Adapun keyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup dan terus memberikan taklim kepada orang-orang khusus, maka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman artinya kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Al-Anbiya 34. Rasulullah bersabda, Nabi yang terdahulu diutus khusus kepada kaumnya sendiri dan aku diutus kepada seluruh umat manusia, muttafaqun alaihi. Allah berfirman artinya, dan kami tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. As-Saba 28. Adapun keyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup dan terus memberikan taklim kepada orang-orang khusus, maka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman artinya kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Al-Anbiya 34. Rasulullah bersabda, tidak satu jiwa pun hari ini yang akan bertahan hidup setelah 100 tahun ke depan. Hrs Tirmidzi dan Ahmad. Adapun keyakinan kaum sufi bahwa seseorang yang sudah mencapai ilmu kasyaf, akan tersingkap baginya rahasia-rahasia alam gaib.
Dengan cahaya hatinya, ia bisa berkomunikasi dengan Allah, para rasul, malaikat, ataupun wali-wali Allah. Pada tingkatan musyahadah, ia dapat berinteraksi langsung tanpa adanya pembatas apapun. Cukup dengan pengakuannya mengetahui ilmu gaib, sudah bisa dikatakan ia sebagai seorang pendusta. Rasul adalah seorang yang paling mulia dari seluruh makhluk Allah, namun tidaklah mengetahui ilmu gaib kecuali apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dia Allah yang mengetahui ilmu gaib, maka dia tidak memperlihatkan seseorang pun tentang yang gaib kecuali dari para rasul yang diridainya. Al-Jin 25-26. Apalagi mengaku dapat berkomunikasi dengan Allah atau para arwah yang gaib baik lewat suara hatinya atau berhubungan langsung tanpa adanya pembatas adalah kedustaan yang paling dusta. Akal sehat dan fitrah suci pasti menolaknya sambil berkata, tidaklah muncul omongan seperti itu kecuali dari orang stres saja. Kalau ada yang bertanya, lalu suara dari mana itu? Dan siapa yang diajak bicara? Kita jawab, Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Apakah akan aku beritakan, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Asy-Syu'ara 221-223. 2. Sebagian kaum sufi berkilah dengan pernyataannya bahwa ilmu laduni Al-Kasyaf merupakan ilham dari Allah yang diistilahkan wangsit. Dengan dalih hadits Nabi Muhammad. Dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kamu yang diberi ilham. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham pastilah orang itu Umar. Muttafaqun alaihi. Hadits ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujah bagi mereka. Makna dohir hadits ini menunjukkan keberadaan ilham itu dibatasi dengan huruf syarat kalaulah ada. Maksudnya, kalaupun ada di umat ini, pastilah orang yang mendapatkan ilham adalah Umar ibnul Khattab. Sehingga beliau digelari Al-Mulham, orang yang mendapatkan ilham. Dan bukan menunjukkan dianjurkannya cari wangsit, seperti petuah tokoh-tokoh tua kaum sufi. Bagaimana mereka bisa memastikan bisikan-bisikan dalam hati itu adalah ilham? Sementara mereka menjauhkan dari majelis-majelis ilmu yang dengan ilmu syar'i inilah sebagai pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Mereka berkilah lagi, ini bukan bisikan-bisikan syaitan, tapi ilmu laduni ini merubah firasat seorang mukmin. Bukankah firasat seorang mukmin itu benar? Sebagaimana sabda Rasulullah, hati-hati terhadap firasat seorang mukmin. Karena dengannya ia melihat cahaya Allah. Hrs Tirmidzi. Hadits ini doif, lemah, sehingga tidak boleh diamalkan. Karena ada seorang perawi yang bernama Atiyah Al-Aufi. Selain dia seorang perawi yang doif, dia pun suka melakukan tatlis penyamaran hadits. Singkatnya, ilham tidaklah bisa mengganti ilmu nakli Al-Quran dan As-Sunnah, lebih lagi sekedar firasat. Ditambah dengan adanya keyakinan-keyakinan batil yang ada pada mereka seperti mengaku mengetahui alam gaib, merupakan bukti kedustaan di atas kedustaan. Berarti, yang ada pada kaum sufi dengan ilmu laduninya, bukanlah suatu ilham melainkan bisikan-bisikan syaitan atau firasat rusak yang bersumber dari hawa nafsu semata. Di sana masih banyak syubhat-syubhat mereka, tapi laksana sarang laba-laba, dengan fitrah suci pun bisa meruntuhkan dan membantahnya. Hadis-hadis doif dan palsu yang tersebar di kalangan umat. Hadits Ali bin Abi Thalib.
Ilmu batin merupakan salah satu rahasia Allah Azza wa Jalla, dan salah satu dari hukum-hukumnya yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang dikehendakinya. Keterangan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Wahyat 1/74. Beliau berkata, hadits ini tidak sahih dan secara mayoritas para perawinya tidak dikenal. Al-Imam As-Sahabi berkata, ini adalah hadits batil. Asy-Syaikh Al-Albani menegaskan bahwa hadits ini palsu. Lihat silsilah ad-dhaifah nomor 1227.